Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha wa ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli dimulakan Allah. Kembali dalam majelis kita di lanjutan kitab Bustanul Wa'idhin lil Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Jahannam, salah satunya kedahsyatan dan keganasan Jahannam. A'adzanallahu minha wa zahzahanallahu anha birahmatih. Semoga Allah jaga kita, Allah jauhkan kita dari neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. Baik, sama tasli teman-teman, kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan yang sama tentang Jahannam itu sendiri. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebagaimana tadi saya sampaikan tentang keganasan Jahannam dan beberapa gambaran terkait neraka Jahannam. Kita akan masuk di subtema baru, yaitu Jahannam wa zafiruha, neraka Jahannam dan hembusan-hembusannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Jahannam wa zafiruha. Jahannam, neraka Jahannam dan berbagai macam hembusan-hembusannya. Wa qila inna jahannam a'adana Allahu minha wa zahzanaha wa iyyakum birahmatihi anha. Dikatakan bahwa Jahannam, dan Ibnul Jauzi Masya Allah selalu beliau ketika menyebut Jahannam, beliau menyertakan doa di dalamnya. Beliau mengutip doa, semoga Allah lindungi kami dan kalian darinya, maksudnya dari neraka Jahannam, dan Allah jauhkan kami dan kalian darinya. Masya Allah, dengan rahmat Allah. Baik, dikatakan Jahannam itu idza nadharat ilal kuffar wal munafiqin wal fujjar wa ashabul khataya wal auzar zafarat zafratan fatarmi shiraran ala ru'usil khalaiq. Jadi Jahannam itu jika melihat kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fajir, pelaku dosa besar, wa ashabul khataya wal auzar, para pelaku maksiat, zafarat zafratan fatarmi shiraran ala ru'usil khalaiq. Dia menghembuskan satu hembusan yang dahsyat, yaitu dengan hembusan itu berterbanganlah, ya, fatarmi syararan ala ru'usil khalaiq, berterbanganlah dari hembusan Jahannam tadi yang sekali aja itu percikan-percikan api, ya, ke atas kepala makhluk-makhluk Allah itu yang jumlahnya sebanyak bintang di langit. Baik, ya teman-teman perlu kita bayangkan, coba kita visualisasikan betapa mengerikannya Jahannam ini. Mithlu adadi nujumis sama wa zabadil bahri wa rimalil bar. Jumlahnya seperti bintang di langit, seperti buih di lautan, seperti pasir di daratan. Fataqa'u ala ru'usil kafirin wal 'asin li rabbil awwalin wal akhirin. Yang percikan itu semua berada di atas kepala atau jatuh di atas kepala orang-orang kafir dan para pelaku maksiat kepada Allah Rabbul Alamin wal Akhirin. Falau kanatid dunya baqiyah lanharat jibaluha, lanharat jibal. Seandainya dunia masih ada ketika itu, maka dunia akan dunia akan musnah. Gunung-gunungnya akan meleleh, akan hancur. Wajafat azharuha wa yabisat uyunuha wa anharuha.
pepohonan, dedaunan, bunga-bunga di dunia itu akan kering. Wa yabisat uyunuha, dan air mata air di dunia juga sungai-sungainya menjadi kering. Min syiddati harri jahannam, dari disebabkan saking panasnya jahannam itu. Walau kana thamma mautun lamatal khalqu kulluhum. Seandainya masih ada kematian lagi, maka disebabkan sembusan jahanam itu semua makhluk akan mati lagi. Tapi kan tidak ada kematian lagi. Seandainya dunia itu terus ada, terus jahanam menghembuskan sekali, maka dunia hancur. Kalaupun ada kematian setelah ini, maka seluruh yang ada di situ langsung mati sebelum nanti dihidupkan kembali. Tapi kan itu sudah tidak ada kematian lagi karena sudah ada hidup yang lain, yaitu kehidupan akhirat. Baik itu zafrah atau hembusan yang pertama. Sekarang az-zafrah tsaniyah, hembusan yang kedua. Thumma tazfaru ukhra a'zama minal ula fala tabqa dam'atun fi 'ainin illa qatirat wa yaghlibu bayad al-'aini 'ala sawadiha wa tablughu al-qulub al-hanajir wa la yas'alu ahadun illa nafsahu al-birr wal fajir. Di hembusan kedua ini, Jahannam, semoga Allah melindungi kita semua, menjauhkan kita dari Jahannam. Ini lebih besar dari yang pertama. Fal a'zamu minal ula. Ya. Lebih dahsyat dari yang pertama tadi. Fala tubqi dum'atan. Fala tabqa dam'atun fi 'ainin illa qatirat. Maka tidak ada satupun yang masih menyimpan air mata kecuali langsung menetes, langsung mengalir. Wa yaghlibu bayadal 'aini 'ala sawadiha. Mata seseorang itu yang tadinya ada hitam dan putihnya, maka yang hitamnya hilang, sisa yang putih saja. Wa tablughul qulubul hanajir, hati nyangkut di tenggorokan. Dan hati itu nyangkut di tenggorokan. Karena sangat mengerikannya Jahannam, ya. Kemudian wala yas'alu ahadun illa nafsahul birr wal fajir. Dan pada saat itu tidak ada satupun yang memikirkan kecuali dirinya sendiri. Mau yang fajir, mau yang orang soleh, semuanya sama. Ya, itu hembusan yang kedua. Az-zafratu tsalits, sekarang hembusan yang ketiga. Thumma tazfaru tsalitsah wa hiya a'zam min al-ula wa tsaniyah. Kemudian Jahannam kembali menghembuskan yang ketiga kalinya, dan itu lebih besar, lebih dahsyat dari yang pertama dan yang kedua. Fala yabqa malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wala waliyun wala sadiqun illa jatha ala rukbatayhi hatta Ibrahim wa jamil mursalin. Tidak ada satupun malaikat, tidak ada satupun nabi yang diutus, orang saleh, wali-wali Allah, melainkan dia berlutut semuanya, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking ngerinya nih. Malaikat, para nabi, orang-orang saleh, orang-orang sadiq. Nabi Ibrahim bahkan sampai berlutut, kecuali satu orang. Illa ma khala min habibi rabbil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat teman-teman, ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim juga ikut berlutut saking mengerikannya tiupan dan hembusan yang ketiga dari Jahannam itu. Kecuali satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutupnya para nabi.
Kenapa? Karena Allah telah mengijabahi doanya. Karena Rasul selalu meminta agar Allah memberikan dia rasa aman dari ketakutan yang dahsyat dari jahanam. Baik, teman-teman, yang keempat, az-zafratu ar-rabi'ah. Hembusan jahanam yang keempat. Thumma tazfaru ar-rabi'ata wa hiya 'adamu minal ula wath-thaniyah wath-thalithah. Maka hembusan yang keempat ini lebih ngeri lagi. Lebih besar, lebih dahsyat dari hembusan yang pertama, hembusan yang kedua, hembusan yang ketiga. Ya, begitu kata Ibnu Jauzi. Fatulqi az-zabaniyatu ala wujuhihim ajma'in wa tufirru al-khalaiq kulluhum haribin. Wa yata'allaqu Jibril wa Mikail alaihim assalam bisaqil arsh wa kullu malakin yunadi nafsi nafsi la as'aluka al-yawma ghairaha. Wa yaqulu aidan kullu wahidin minhum bihurmati Muhammadin wa biqadri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam najni min adabik lama yarawna min hurmatihi wa jalalati qadrihi wa azimi manzilatihi inda rabbih. Ini tiupan yang keempat, lebih mengerikan lagi. Ya, para malaikat penjaga neraka tersungkur di atas wajah mereka, jatuh semua. Seluruh makhluk Allah melarikan diri dalam ketakutan. Malaikat Jibril, malaikat Mikail alaihi wassalam juga demikian. Sampai-sampai malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu berpegang di atas kakinya arsy Allah. Ya. Kemudian setiap malaikat itu berkata atau berseru, wahai diriku, diriku, semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Aku tidak meminta kepadamu pada hari selain keselamatan diriku, ya Allah. Semuanya mengerikan sekali. Ini yang keempat, tiupan keempat. Kemudian juga masing-masing mengatakan, demi kemuliaan Muhammad, demi kedudukannya, demi selamatkanlah kami, ya Allah. Semuanya berwasilah, bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka teman-teman bayangkan Nabi kita nih sangat istimewa sekali. Semua makhluk Allah mengerikan sekali kondisinya. Ketakutan karena neraka jahanam itu. Tapi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orang-orang malah berlindung dari ketakutan itu, berwasilah, bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian mereka para malaikat tadi mengucapkan, ya, berwasilah, bertawasul kepada Nabi kita karena keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya. Ya. Akhirnya fa idza harabal khalaiq wa jahannam turidu an ta'ti alaihim. Ketika makhluk berlarian kabur, sedang jahanam ingin menerkam mereka. Waqad ghala ba'daha fi ba'din wa yuqallibu ba'daha ala ba'din wa la yabqa ghillun wa la sirbal wa la silsatun wa la qaid wa la hayy wa la aqrab illa iltafat likulli ala mi'aniyatiha illa al-qatf al-kull ala minaniha. Kurang jelas di sini tulisannya. Ketika seluruh makhluk berlarian dan jahanam ingin menerkam semuanya, sebagian apinya berkobar ke dalam yang lain. Saling tahu ya, kalau api berkobar itu kan seakan yang ini masuk ke sini gitu gambarannya. Kemudian rantai-rantainya, salasil, wal quyud, juga belenggu-belenggunya, ya. Kemudian ular-ularnya, ikatan-ikatannya, kalajengking-kalajengking di dalam semuanya dilemparkan ke punggung jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, teman-teman, ini sangat mengerikan sekali. Ya. Sangat mencekam, bahkan hembusannya saja itu sangat mencekam, membuat orang takut. Bahkan di hembusan ketiga tadi Nabi Ibrahim sampai bersujud, sampai berlutut, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu teman-teman,
Kita perlu meningkatkan kecintaan kita kepada beliau. Buktikan bahwa kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau, bukan sekedar disklaim atau hasil klaim semata saja. Klaim sepihak bahwa kami menginginkan syafaat darimu ya Rasul, tapi tidak mengerjakan sunnah-sunnah beliau, tidak membela sunnah-sunnah beliau dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya bimadza nakhmudun nar. Dengan apa eh, api atau jahanam itu menjadi tenang atau menjadi padam. Fa inda dzalika, kita lanjutkan pembahasan ini karena ini berurutan gitu ya. Fa inda dzalika yaqbalu ilaiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa yulqi yadahu fi zimamiha wa yaluhu ilaiha bihillati khadra fadakhmudu min nuri wajhihi al-mubarak wa sallallahu yadra'u ila al-ali al-majid wa huwa yaqul ya salam salim ummati min al-'adab syadid. Kan di episode sebelumnya kalau tidak salah kita sudah membahas bahwa Rasulullah yang menahan tali kekang api neraka itu, Rasulullah yang membuat tenang jahanam dari gejolaknya, dari kondisi yang sangat ingin menerkam orang-orang kafir, pelaku maksiat, itu semua dengan izin Allah pastinya Rasul yang menenangkan. Maka Rasul pun akhirnya mendatangi jahanam, kemudian beliau meletakkan tangannya kepada tali kekang jahanam, kemudian beliau mengisyaratkan kepadanya dengan pakaian hijau yang dikenakan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga jahanam menjadi tenang. Jahanam jadi tenang, ya. Sehingga jahanam menjadi tenang, kemudian beliau bermunajat meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan ya salam, wahai zat yang maha maha tenang, maha sejahtera. Salim ummati minal adab syadid. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari azab yang pedih. Kemudian di sini ada beberapa bait-bait ya. Adam'u fi khaddin min asa hasan dan lain sebagainya, ini kita tidak bahas. Baik. Ya qaumil ajib min al-qulub allati baliyat bil ibad wa ghafalat min ahwali yaumil ma'ad wa tamanad ala ma'siyati rabbil karimil jawad. Duhai kalian, ya, duhai kalian manusia, sungguh mengherankan hati kalian yang dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, sehingga kecintaan tersebut melalaikan kalian dari betapa mengerikannya hari kiamat itu. Ya. Wa tamadat ala ma'sil, kemudian kalian masih terus saja bermaksiat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya akhi, ka'anna al-murada bihadha kullah ghairina. Seakan-akan semuanya bukan untuk kita, padahal ini yang kita bahas itu untuk kita. Kita yang harus lebih merasa takut dari semua ini. La yab'athanna al-jabbar al-dhalil wal-haqir wa yas'aluhum 'anil qatil wal-faqir, 'anil fatil wal-naqir, 'anil dharrati wal-qitmir, wa 'anil qalil wal-kathir fil yawmil mahlul al-'abus al-'asir alladhi yushibu min fadha'ati hawlihi at-tifl as-saghir rifqa Allah bina wa bikum rafaqallahu bina wa bikum fi dzalikal yaum innahu ala ma yasha'u qadir. Seakan kita tidak merasa bahwa ini semuanya untuk kita juga. Ya, Allah akan mengutus siapapun yang merasa pernah jadi raja di atas muka bumi ini. Ya, semua yang pernah merasakan kemewahan, kemiskinan, ya, yang lemah, yang kuat, semuanya. Semua peringatan ini untuk semua, bukan hanya kepada mereka yang miskin-miskin saja atau yang kaya-kaya saja, tapi semuanya merasakan. Hendaklah mengetahui juga bagaimana mengerikannya jahanam yang Allah siapkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran, kemaksiatan siang dan malam kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma yab'athu Allah Ta'ala Jibril alaihissalam ila jahannam fayaqulu laha, kemudian
Allah mengutus Jibril alaihissalam kemudian bertanya kepada Jahannam, eh, taatlah, Allah Ta'ala yaqul laka ta'ah fataqul, taatlah kamu wahai Jahannam. Kemudian Jahannam membalas atau menjawab, wa izzatallahi wa azimi jalalih, demi keagungan Allah dan kebesarannya, la antaqimanna al-yawm mimman lam ya'mal bi ta'atillah, hari ini aku akan membalas dendam kepada mereka yang selama di dunia tidak taat kepada Allah, wasta'ana bi ni'mati ala ma'siyati, bahkan bermaksiat kepada Allah dengan fasilitas dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tsumma taqul, kemudian malaikat juga kemudian Jahannam mengatakan, ya Jibril, hal khalaqallahu khalqan yu'adzibuni bih, wahai Jibril, apakah Allah menciptakan satu makhluk lain untuk mengazabku? Fayaqulu Jibril, Jibril menjawab, la, ma khalaqakallah, ma khalaqaka Allahu ilayya illa niqmatin liman asah. Tidak, tidak Allah menciptakanmu melainkan untuk menjadi balasan mereka yang telah bermaksiat kepada Allah. Fataqulu Jahannam inda dzalik, kemudian Jahannam juga mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'alani niqmatan liman asahu wa lam yaj'al man min khalqihi man yantaqimu minni 'inda dzaka wallahu ta'zimul khatub, wallahu ta'azzamal khatub wa tadhharul qabaih wal 'uyub wa yandam ahlul ma'asi wadh-dhunub. Intinya malaikat Jibril bertanya kepada Jahannam, ada di dialog di sana dan kita tidak perlu tahu persisnya seperti apa visualnya, tapi itulah yang terjadi di hari kiamat. Begitu ngerinya Jahannam yang Allah siapkan untuk mereka yang ingkar dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah lindungi kita, keluarga kita, guru-guru kita, anak-anak kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita dari azab Jahannam. Dan kita selalu berdoa kepada Allah di akhir sebelum kita salam dalam salat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi Jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari Jahannam, aku berlindung kepadamu dari buruknya hidup dan mati, dan aku berlindung kepadamu dari Dajjal. Aku qauli hadza, kini itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, memudahkan kita beramal soleh, dan menjauhkan kita dari api neraka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.